Bisa kalian lihat pemandangan ini, sangatlah menggambarkan wilayah yang cukup kotor dengan sampah yang berserakan di mana-mana. Jarang sekali warga yang menyediakan tempat untuk pembuangan sampah, padahal benda itu sangatlah penting untuk menunjang kebersihan lingkungan. Dan di halaman belakangnya pun sempat dijadikan pembuangan sampah yang nantinya akan dibakar. Tapi untuk sekarang ini sudah tidak bisa lagi karena sudah ditembok. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video wawancara Saudara Elko dengan narasumber Saputri Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elko Lakautsar dari kelompok 4 Project. Saya di sini ingin mewawancari seorang saudari saya, itu siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Saputri Maharani. Oke, jadi kita mewawancari tentang gaya hidup sehat untuk di masa depan. Oke, untuk langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu apa sih menurut Anda makna yang sebenarnya dari gaya hidup sehat dalam konteks masyarakat di Indonesia saat ini? Menurut saya, makna gaya hidup sehat dalam konteks masyarakat di masa kini itu bukan cuma soal olahraga ya, yaitu gizi yang seimbang, kesehatan mental, itu juga sekarang kita bisa perhatikan. Lalu ada keseimbangan spiritual seperti itu. Jadi sehat itu holistik, bukan hanya tubuh, jadi keseluruhan. Oke, jadi intinya saat itu nggak hanya berfokus pada satu titik ya, tapi ke semuanya itu. Betul. Oke, untuk kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam membiasakan hidup sehat? Tantangan terbesarnya itu disiplin, yaitu maksudnya membiasakan hidup sehat itu sendiri. Justru itu sebagai tantangan terbesar, mengatur pola makan, lalu mengurangi, menambah edukasi soal hidup sehat itu sendiri gitu. Jadi intinya tuh berdasarkan kedisiplinan kita terlebih dahulu ya. Betul, membiasakan dirinya itu yang sebenarnya tantangan paling besar. Oke. Ketika kita nih pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana cara masyarakat bisa menerapkan pola makan sehat meski dengan keterbatasan ekonomi? Hal paling simpel itu kita cari makanan lokal ya. Kita bisa nemuin di pasar, maksud saya, seperti tempe atau tahu atau sayur-sayuran. Seperti itu sih yang paling mudah didapat. Oke. Itu bisa dilakukan untuk kita ya. Itu tapi even untuk orang-orang yang benar-benar terbatas, apakah itu bisa dilakukan? Menurut saya bisa, karena tempe masih bisa kita beli, even itu di 5.000, atau itu masih bisa dapat makanan. Ini hanya ngomongin produknya ya, atau bahan dasar bakunya ya, bukan untuk prosesnya dan lain-lain. Iya. Itu di luar itu. Gitu sih. Pertanyaan selanjutnya nomor 4, yaitu apa langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mengurangi konsumsi makanan instan dan meningkatkan kesadaran gizi seimbang? Ini sih dimulai dari keluarga atau lingkungan rumah, yaitu dengan cara, langkah nyatanya itu dengan cara kita mengedukasi sejak dini atau sedini mungkin ke lingkungan rumah kita bahwa kesehatan itu penting, gaya hidup sehat itu penting, mengatur pola makan, menjaga asupan gizi, lalu kegiatan fisik, mental, spiritual itu sangat penting. Itu yang harus kita edukasi sejak dini di lingkungan rumah atau keluarga. Oke, pada intinya berarti dimulai dari lingkungan yang paling terkecil dulu, yaitu keluarga kita, kemudian baru kita bisa kembangkan ke sektor-sektor yang lebih besar. Nanti ke sekolah, ketemu teman, kantor, ataupun kita bermasyarakat sampai ke pemerintahan atau lainnya gitu. Bagus sekali ya. Oke. Pertanyaan nomor 5, seberapa penting olahraga rutin bagi kesehatan masyarakat dan apa cara paling sederhana untuk memulainya? Kalau menurut saya olahraga itu penting ya, karena masa kita udah masukin makanan tapi nggak ada yang keluar dari badan kita gitu kan. Selain cairan yang lain, kita juga harus berkeringat atau berkegiatan fisik. Hal paling simpel dan murah adalah berjalan kaki atau menaiki tangga sih. Itu paling simpel, setiap hari jalan kaki mungkin 30 menit kalau sebelum masuk sekolah, sebelum kita sekolah atau sebelum kita berkegiatan pagi, atau bila memungkinkan kita beli treadmill. Zaman sekarang gampang, treadmill lipat di
di e-commerce itu banyak. Jadi sebenarnya itu bukan alasan kita nggak bergerak sama sekali sih. Ibu gampang banget ya buat untuk olahraga. Paling penting buat badan kita sebenarnya cuman dengan jalan kaki 30 menit itu juga termasuk untuk menyehatkan badan kita juga. Iya betul, apa itu semuanya dari diri sendiri pertama gitu. Jadi kalau kita nggak bergerak atau kita nggak tergerak buat sayangin diri kita sendiri nih, ngejaga diri kita, itu yang susah gitu. Sama kayak pertanyaan sebelumnya tadi Iya. gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 6. Bagaimana peran pemerintah dalam membangun lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat? Peran pemerintah di masa kini kalau saya lihat itu dia sudah menyediakan di jalan-jalan besar ada jalur sepeda, itu contohnya bisa. Iya. Lalu bisa membangun ruang terbuka, membangun trek buat lari, membangun stadium buat olahraga, atau menyediakan taman khusus untuk olahraga. Ada di salah satu Tangerang itu taman khusus buat bermain skateboard contoh gitu ya. Lalu bisa mungkin mengedukasi ke sekolah-sekolah soal gizi, soal hidup sehat, lalu bisa disubsidi pangan sehatnya, sama bisa mengkontrol iklan-iklan junk food yang ada di sosial media sih. Oke, berarti peran pemerintah itu yang pertama fasilitasnya ya. Pertama pemerintah sudah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kita gunakan untuk mendukung gaya hidup sehat kita. Terus yang kedua, pemerintah juga sudah menyuplai kita sebuah subsidi untuk gaya hidup sehat kita. Dan yang ketiga tadi apa? Yang ketiga itu mengurangi iklan-iklan junk food pada sosial media kalau memungkinkan sih. Karena ikan-ikan junk food itu juga kan mengajak kita untuk mau melihat hal junk food tersebut ya. Iya, apalagi sekarang banyak promo, banyak potongan harga. Makinlah kita mumpung promo nih, beli nih, nyobain nih, yang baru tuh banyak banget. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu nomor 7. Menurut Anda, sejauh mana peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam menanamkan kebiasaan sehat sejak dini? Paling utama tuh menurut saya peran keluarga. Peran keluarga ini sama dengan teladan pertama, lalu sekolah itu pendidikan gizi, lalu ada olahraga rutin, komunitas itu sebagai support system supaya sehat itu jadi budaya, bukan cuman sekadar wacana. Jadi pertama-tama tuh peran keluarga yang sangat penting, karena sebagai teladan sejak dini ya, perkenalan dari orang tua, membiasakan tidur tepat waktu, sarapan dengan gizi seimbang, tidak asal-asal makan, terus ada kegiatan fisik juga gitu. Jadi nanti kan ke sekolah lalu sampai ke komunitas yang menjadikan itu budaya gitu. Berarti yang paling penting itu ada di keluarga kita masing-masing ya. Betul. Untuk kebiasaan sehat kita ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nomor 8. Apa program sederhana yang paling efektif untuk menciptakan Indonesia sehat di masa depan? Di masa depan untuk keluar ini ya, gerakan ya, atau program ya. Betul. Mungkin sebagai paling simpel tuh ya, balik lagi ke keluarga ya. Yaitu kita adain mungkin gerakan satu rumah satu menu sehat. Kayak misalkan rumah tuh harus ada sayur setiap hari, protein yang cukup setiap hari, kayak gitu sih paling simpel gitu. Karena sayur kan di sini masih banyak ya, ada petani, ada yang lain, mungkin harganya juga bisa jauh lebih cocok gitu. Program sederhananya yang paling efektif tuh kita keluarga masing-masing itu menyediakan sebuah pola makanan sehat itu. Satu rumah satu menu sehat, contohnya sayur, kayak gitu sih. Oke, berarti ini kita langsung pertanyaan nomor 9. Apa pesan utama untuk generasi muda agar mereka lebih peduli pada gaya hidup sehat? Kan anak muda zaman sekarang tuh suka dikit-dikit mental illness gitu-gitu ya, yang aku lihat. Jadi balik lagi ke sini, kalau kalian sayang sama diri kalian, itu kan tubuh kalian itu sebagai investasi jangka panjang yang support kalian di kegiatan di usia-usia produktif, saat-saat ngejar mimpi, ngejar kayak karir gitu ya, yang mau keluar negeri ataupun mau punya usaha. Kita kan harus punya badan dulu nih yang sehat, badan sehat, pikiran sehat, jadi kita bisa
mencapai apa yang kita inginkan tuh lebih baik gitu dibanding kita nggak ngejaga diri kita yang dari awal malas gerak, terus makannya manis terus, udah obesitas di usia muda, itu bakal menghalangi kegiatan kita. Dari apalagi efek kalau kita banyakkan makan manis itu justru bikin kita jadi pelupa. Itu Fakta ada yang studinya gitu, bisa di searching juga. Jadi biar nggak nyesel, kita better rawat diri kita karena sehat itu keren, bukan beban. Gitu sih. Iya, soalnya kan sekarang generasi muda kan rata-rata kan dikit-dikit dia mentalnya down, dikit-dikit Iya. ngeluh mentalnya ini. Nah itu balik lagi ke diri. Kalau kalian sayang kan, misalkan sayang banget nih sama diri, ya harusnya kalian kasih yang terbaik dong buat diri Iya, kalian. betul. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah ada pemisahan sampah organik dan anorganik di tempat tinggal Anda? Untuk saat ini yang sangat saya disayangkan itu di tempat tinggal saya sendiri, untuk pembuangan sampahnya aja tidak tertata dengan baik karena saya lihat masih dijadiin satu, lalu pembuangannya juga nggak jelas arahnya kemana, tempatnya juga belum disediakan, jadi kita harus yang cari. Kalau mau asal buang juga kasihan lingkungan yang terdampak gitu kan. Jadi mau nggak mau kita yang effort cari tempat sampah, di mana sekarang tempat sampah beberapa area gitu kan khusus warga sekitarnya aja. Warga luar areanya kan nggak bisa ikut buang sampah di sana, kadang kayak gitu sih. Kita dari lingkungan ini tuh kurang diedukasi gitu, dimana sih kita harus buang sampah, kemana sih tempatnya, dan lain-lain. Apalagi buat pemisah seperti itu jauh lebih rumit sih, karena tempatnya aja kita nggak disediain gitu. Kalau nggak ada tempatnya gimana kita mau misahin antara organik sama anorganik tersebut ya? Betul, jujur di rumah juga nggak dipisah, karena memang kebanyakan sih kalau sampah rumah ini sih plastik aja gitu, sama paling organiknya ya bekas-bekas makanan yang nggak habis gitu aja sih paling. Oke, kita sudah menyelesaikan total ada 10 pertanyaan dan kita telah wawancari saudari Kak Putri di sini. Jadi terima kasih ya Kak Putri atas wawancaranya. Kasih juga Mas Elko. Oke, jadi saya sebagai alkohol coacher dari kelompok 4, saya undur diri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.